Jadi jangan sampai kemudian ada pemikiran orang Tionghoa ini pendatang. Enggak, justru mereka sudah ada sebelum Indonesia ini ada. Yang Anda yang suka rasis orang Cina, dia yang pertama. Dia duluan. Welcome to Cameo Project. Tekan tombol subscribe-nya yang warna merah ya. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Langsung Cus. Hah, balik lagi bersama gue Steve Patinama di Nora. Program yang paling seru, paling greget, paling cowok banget di Cameo. Apa itu Receh Battle? Apa itu cerita tentang? Kan viewersnya dia lebih banyak. Iya sih. Ya makanya tolonglah nonton ini. Kenapa? Karena ini seru. Gua sama Mas Kam tuh datang jauh-jauh ke Tangerang, menjelajahi, nelusuri Pasar. Ya memang nantinya kita ke pasar, tapi ya, bagusan dikit lah. Maksudnya kita menelusuri jejak sejarahnya Cina Benteng di sana. Nggak cuman berdua, di sana ada komunitas Historia Indonesia juga yang bakal jalan sama kita. Mau tahu ceritanya seperti apa? Ini. Yah, si Steve mana lagi nih? Suwe ditinggal sendirian. Hei! Hei! Ngapain sih? Parkir ya? Parkir. Jangan bilang-bilang ya. Lumayan, Pak. Di sini omsetnya lebih dari AdSense Cameo. Wah. Enggak, lu masalahnya ngapain nyuruh gua kesini? Gini, gua ngajak lu kemarin ini kita di stasiun Tangerang. Nah, di sini kita bakal ikut turnya komunitas Historia. Ya, kita bakal tur ngupas lebih dalam lagi Cina Bentengnya Tangerang. Nah, itu tuh lihat tuh. Pokoknya yang baju merah jangan sampai lolos. Warkop dong. Yang baju merah pada ikutan tuh komunitas-komunitasnya tuh. Ngapa ibu-ibu semua ya? Kok anak mudanya kagak ada? Lu salah nggak sih? Duh, gue mending tidur dah nih. Duh, hari libur, pagi-pagi, hujan. Pokoknya kita di sini katanya tuh suruh jalan kaki sekitar 1,5 kilo. Kita langsung ikutin mereka aja. Ayo. Yuk. Nih, bau-baunya lahan Bapak nih. Iyalah. Ya, saya bisa bikin Cameo Project itu ya karena dari hasil uang ini. Uang haram. Makanya subscribernya nggak sejuta-sejuta. Oh, ini stasiun Tangerang, gengs. Buat yang mau ke Jakarta, kerja di Jakarta, Anda orang-orang susah yang gajinya UMR, naik dari sini. Kan perjanjiannya naik motor program ini. Hujan, lu gak lihat ini gerimis. Hujan, Tangerang pula. Ya Allah, gue touring yang ada. Gak boleh berisik. Tadi dia terangin stasiun Tangerang ini dulunya tuh dari zamannya penjajahan Belanda sampai akhirnya sekarang seperti apa gitu. Nah, habis ini kita katanya sih bakal jalan ke Masjid Agung Tangerang. Nanti seperti apa Masjid Agungnya Tangerang, kita bakal ke Istiqlal dulu. Jauh banget. Oh, enggak ya? Mohon maaf. Di Agung Tangerang dong. Jalan kaki sampai Jakarta ya kali. Pak, itu masjidnya. Iya, itu masjid kayaknya sih. Ternyata deket ya. Oh, jadi mereka bikin trek yang emang
deket-deket dilaluin, dengan jalan kaki doang cukup gitu. Menarik. Tunggu. Pada kemana ya orang-orang ya? Ayo. Jadi gue baru tahu pas tadi diterangin. Kenapa dinamakan Cina Benteng? Karena di sini dulunya tuh benteng Belanda lah. Dan banyak orang Cinanya di sini. Nah, Cina Benteng disebutnya orang yang berada di dekat-dekat benteng itu. Karena dulu itu orang Cina paling banyak di Indonesia itu adanya di Tangerang. Itu. Dan lu tahu nggak kenapa namanya Tangerang? Dari mana? Apaan? Tangger sama perang ternyata. Tangger tuh kayak pagar lah. Ini beneran? Beneran nih tadi diterangin. Gitu. Keren. Ilmu gua bertambah. Komunitas Historia terbaik. Yuk, sekarang kita katanya mau ke pasar lama. Banyak jajanan-jajanan micin di situ. Mantap tuh. Ini apa, kelenteng ya? Bapak pernah nonton film di TV nggak? Pernah dong. Yoko. Tahu si Yoko. Siapa ya? Sekarang jualan mie. Hah? Oh, Miyoko. Miyoko B2. Kira-kira dia bakal notok gua nggak ya? Oh, ini kelenteng, Bontek Bio. Bontek Bio siapa? Kita cari tahu. Wow. Menarik. melepas burung. Bapak nggak ngelepas burung juga? Saya juga pengen lepas. Nah, jadi setelah gua ikut itu, gua tuh baru tahu Buntek Bio itu ternyata bukan nama orang. Itu ada pengertiannya sendiri. Nih, Buntalan. Bentar ya, gue jelasin dulu nih. Bun tuh artinya intelektual, bukan buntelan. Lu buntelan tuh. Teknologi. Bentar ya, bentar. Tek itu artinya kebajikan. Nah, bio. Nah, saya tahu Pak, bio Pak. Instagram. Lu pikir mau endorse? Hah? Link di bio. Beda, itu biografi. Ini tuh bio tuh tempat ibadah artinya. Nah, jadi kalau disimpulkan, diartikan itu adalah Buntalan teknologi Instagram. gue bikin jadi Ambon, mau nggak lu? Ngeselin lu. Bukan itu dong, walaupun lucu ya itu ya. Jadi kalau diartikan Buntek Bio itu adalah tempat bagi umat manusia untuk menjadi insan yang berkebajikan dan berintelektual. Di situ juga gue sempat ketemu Kang Asep. Dia yang foundernya komunitas Historia Indonesia. Nah, gue sempat ngobrol-ngobrol sama Kang Asep. Kang Asep, Yuk. ini kenapa sih diadain acara tur ke Cina Benteng ini gitu? Ya. Emang rutin atau gimana sih, Kang? Ya, jadi komunitas Historia Indonesia ini kan satu wadah bagi kaum muda, milenial, bahkan lintas generasi. Kita memang rata-rata nih history enthusiast atau para penggemar sejarah gitu. Karena Buntek Bio ini adalah gedung cagar budaya, gedung yang dilindungi oleh undang-undang, oleh pemerintah, dan mesti kita jaga dan lestarikan, umurnya udah ratusan tahun. Karena ada nilai-nilai sebenarnya, salah satunya kita
mesti mempelajari sejarah. Nah, nggak boleh hari raya Imlek itu ngarak barongsai. Jadi ada 2 minggu setelah Imlek namanya Cap Gome. Jadi hari raya itu mesti dengan Tuhan, dengan Kusuk keluarga. gitu ya. Kusuk. Sama seperti Gongsi Pacoy itu nggak boleh sebenarnya. Yang betul itu adalah Sinchun Kyonghi. Sinchun Kyonghi. Oh, makanya banyak yang Kyonghi. Selamat merayakan semi yang baru, musim semi Musim yang baru. tahun yang baru lah ya. Nah, kalau Gongsi Pacoy itu selamat menjadi kaya. Jadi materialistik. Oh, itu ilmu baru tuh. Banyak yang kongsi pacoy. So tahu. Kan satu hal gini ya, kenapa kita eksplor Cina Benteng? Kita ke sini belajar tentang sejarah Tionghoa karena budaya Indonesia berakulturasi menjadi budaya Indonesia itu terbentuk dari salah satunya dari budaya Tionghoa. Dari mulai nama makanan, bahasa omongan ya, kemudian pakaian, baju koko gitu ya. Makanya karena Indonesia terbentuk dari budaya Tionghoa juga salah satunya. Bahkan orang Tionghoa abad ke-5 sudah masuk abad ke-5. Abad ke-5 itu tahun 400-an. Ya zamannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu 500-an. Jadi sebelum Nabi Muhammad bahkan itu di sini sudah ada orang-orang Tionghoa berinteraksi, bukan berdagang. Jadi jangan sampai kemudian ada pemikiran orang Tionghoa ini pendatang. Enggak, justru mereka sudah ada sebelum Indonesia ini ada. Yang Anda yang suka rasis orang Cina, dia yang pertama. Dia duluan. Kang, terakhir nih Kang, harapan Akang untuk kedepannya ini orang-orang Indonesia, anak muda ataupun orang tua ataupun yang masih sekolah gitu, menghargai sejarah itu seperti apa sih Kang? Yang pasti gini, sejarah itu mesti jadi bagian hidup kita, mesti jadi lifestyle kita. Kenapa? Karena kekuatan kita, kehebatan kita itu bisa dilihat diukur dari masa lalu yang sudah kita lakukan. Betul. Dan masa depan itu ditentukan hari ini. Jadi sebenarnya kesatuan antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang ada di tangan kita semuanya. Untuk menghancurkan suatu bangsa, musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya. Jangan sampai Indonesia ini dihancurkan karena kita nggak paham sejarah. Betul. Anak muda Indonesia sadar sejarah. Nah, di belakang gua ini ada Sungai Cisadane. Jadi Sungai Cisadane ini adalah salah satu jalur yang pertama kali orang Cina datang melalui jalur ini. Nah, jadinya sekarang namanya Toa Pekong Air, Prasasti Tangga Jamban. Kenapa Jamban coba? Karena dulunya itu emang di kali ini dipakai untuk buang air ternyata sama masyarakat lokalnya. Terus katanya di sebelah sana tuh ada prasasti. Dulunya ada prasasti berupa ada 80 sekitar orang Cina yang nulisin nama-nama mereka di situ. Nah, 80 orang itu tuh mereka ngumpulin uang sampai sekitar berapa belas ribu ringgit untuk pembangunan jalan di Tangerang ini. Ternyata emang dari dulu orang Cina di sini tuh emang udah ada kontribusinya. Bikin jalan loh. Gokil. Tapi ternyata yang kasus kemarin katanya mereka digusur ya. Sedih juga ya. Mereka yang bangun jalan, mereka yang digusur. Tapi kan mungkin pemerintah kan punya ini kebijakan sendiri dengan tatanan kota yang baru. Dulu kan belum ada yang ngatur. Iya. Tadi denger nggak lu? Ada, jadi tradisinya mereka itu kalau misalkan di kelenteng tadi biasanya mereka ngelepasin burung. Kalau di sini mereka biasanya ngelepasin penyu-penyu kecil gitu. Kira-kira ngelepasin buaya di sini boleh nggak? Buaya darat. Halo Mas, sehat. Pernah lihat? Oh iya ya, saya juga pernah lihat Mas. Siap. Kalau di sini pacar itu bisa diproduksi sendiri, tidak harus nyari. Banyak banget kan yang pengen nyari pacar Cina? Pacar Cina. Di sini banyak. Iya. Bisa diproduksi sendiri. Kue pacar, emang namanya pacar. Di sini tuh homemade. Ibob suka kan nyari pacar Cina? Cepetan ke Tangerang. Nah, ini udah berapa lama sih berdirinya? Ini 80-an di 3 lapis. Untuk generasi di 3 lapis saya 2 generasi. Wow, tahun 80 udah usaha ini. Mama saya yang pertama kali. Oh, dari mama turun ke ibu. Gokil, gokil 80 sampai sekarang masih
kakak konsisten. Ini boleh dicobain nggak sih kok? Mentah saya. Mentah? Nggak bisa dicobain, masih mentah. Harus dimasak dulu. Jadi setelah tadi datengin tempat rumahnya pembuatan pasar Cina itu udah turun-temurun tuh, udah 3 generasi ya kalau nggak salah ya itu ya. 3 generasi apa 2 generasi itu buat itu doang, buat pasar Cina doang. Seru banget. Abis itu kita jalan lagi ke Benteng Heritage. Itu lokasinya di tengah-tengah pasar gitu asli. Sempat nyasar kita tapi nggak sempat ambil footage-nya. Nyasar udah lewatin pasar, ternyata ada di belakang tukang ikan. Ada museumnya. Ya rumah biasa sih, tapi dijadiin museum. Seru banget, banyak hal unik yang ada di dalamnya. Banyak banget pengetahuan sejarah Cina Benteng di situ. Museum Warisan Budaya Peranakan Tionghoa Tangerang. Dalamnya kayak gimana ya? Coba kita langsung tanyakan aja. Permisi? Salah dong. Di situ kan ada orang. Maaf. Emang keterlaluan emang. Nah, yang paling serunya itu adalah gua ketemu sama pendirinya Museum Benteng Heritage, Pak Udaya Halim. Kirain bikin bandara. Maksudnya? Kok bandara? Halim. Enggak bandara dong. Ini pendiri kampus di Bali. Udaya. Aduh, enggak. Enggak, ini Pak Udaya Halim. Pak Udaya ini sekarang sih udah tinggal di Australia. Tapi khusus acara ini dia datang, coy. Selamat siang Pak Udaya. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya, sempetin Sama-sama. ngobrol Pak. Pak, pengen tahu, ini tuh dibentuknya museum ini tuh tujuannya apa sih Pak? Pertama, saya ini di dunia pendidikan, saya bangga jadi guru. Museum itu adalah tempat pembelajaran tentang kesuksesan dan sekaligus juga kegagalan. Ya, jadi kalau kita mau bijak ya sering ke museum kita belajar tentang, oh dulu begini ya, kenapa dia begini? Mungkin saja ada yang sesuatu yang bagus. Sebagai orang Tionghoa, saya lahir juga di sini. Saya tahu betul bahwa Tionghoan kami itu dengan keindonesiaan kami itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi saya mewakili komunitas Tionghoa, bahwa Tionghoa adalah 100% Indonesia. Mantap. Tadi sempat ngobrol sama Kang Asep dan ternyata emang sejarah Tionghoa di Indonesia itu emang sudah lama kan yang datangnya ke Indonesia. Jadi kalau kita belajar buku sejarah, asal-usul orang Indonesia dari mana? Dari Yunan. Emang Yunan di Bandung. Oke. Orang Tionghoa mengatakan kami bukan orang Chinese atau orang dari Mandarin, bukan. Kami orang Tenglang, artinya Tangren, orang dari dinasti Tang. Itu abad 7. That's why kenapa budaya kita itu emang banyak kata-kata yang sama dengan budaya Tionghoa ya. Oke. Orang Tionghoa pertama datang itu membawa teknik pertanian. Dia bawa pacul. Pacul itu dari bahasa Hokkien. Pa artinya pukul. Nah, coba Anda sebutkan benda yang kita pukul. Paku, palu, pahat, pasak, parang, semua ada pa-nya. Masih ada lagi, yaitu Jogja terkenal makanannya apa? Apa bapia ya? Pia itu pai. Jadi pia itu pemberian orang Tionghoa. Bak pia adalah pai daging. Kalau bak pau itu artinya membungkus. Jadi daging yang dibungkus. Cang itu bahasa Sundanya ngikat. Kalau daging yang diikat jadi bacang. Nah, jadi, ya. Iya ya, jadi nyambung semuanya. Prinsip saya begini ya. Saya sebagai pendidik, saya mengatakan keindonesiaan itu adalah harus ditanamkan pada setiap orang, bukan kesukuannya. Betul. Tidak ada yang asli. Saya punya teori dan saya berani untuk berdebat dengan siapapun juga keaslian. Apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, untuk menjadi Indonesia tidak peduli Jawa, Sunda, Cina ataupun Belanda, tapi apa yang kau rasakan, perasaan keindonesiaan. Misalnya begini, saya katakan, kapan kata Indonesia pertama kali diperkenalkan? Kita nggak pernah diajarkan. Iya.
yang memperkenalkan orang Scotland, namanya James Richardson Logan. Dia mengatakan ini bukan East Indies, ini Indonesia. Indo yang berarti India, Nesia yang berarti kepulauan. Kata Indonesia baru 1850 dikenal. Nah, Cina Benteng 1407. Lalu sejarah Indonesia tentang Tionghoa lagi. 4 orang Tionghoa ikut dalam persiapan BPPUPKI, persiapan kemerdekaan. Oke, dan yang merekam lagu Indonesia pertama itu yang namanya Yo Kim Chan, seorang Tionghoa yang mendirikan Roxy itu. Kalau nggak ada dia nggak ada istilah Roxy. Jadi yang kemarin-kemarin teriak-teriak kita pribumi yang Cina itu bukan pribumi, tolong belajar sejarah Anda, jangan dibutakan sama agama. Agama itu luhur sekali, ya, tetapi kita ingat bahwa budaya ini setua peradaban manusia. Budaya tidak ada batas. Ya. Jadi budaya itu seperti udara dan air. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Terima kasih banyak. Sukses terus. Ya, untuk bangga jadi orang Indonesia. Iya, harus bangga dong. Ya. Pagi Dona. Ginilah kehidupan aku, penjaga museum. Di kawinan orang dan kita Enggak dong. bukan kawinan ya? Rumah burung. Oh, rumah burung yang tadi. Yeah. Iya, betul. Nah, di sini kita mau cobain makanan khasnya mereka ini. Ini namanya lontong cap gome. Oke, langsung cobain aja. Coba aja. Nah, itu kan bekas. Enak. Jadi kayak ini lebaran aja. Tupat sayur. Enak. Makan aja. Gua kasih minum. Siap. Kenapa airnya warnanya ini? Ini apa sih? Tunggu. Obat tetes mata. Waduh. Seriusan, obat tetes mata. Coba tanya Mas. Benar nggak Mas? Oh, ini apa sih? Air. Kalau orang dulu gunain bunga ini buat tetes mata nih, biar alamiah. Jadi kembang kelang namanya. Jadi kalau misalnya ada belekan tuh bayi atau matanya nyeri-nyeri dikit, Ditetesin. tetesin itu. Tapi hari ini kita minum. Gimana? Mata gua bagusan nggak? Siapa tahu kalau minum lebih bagus. Enggak ya? Kang Asep pernah bilang, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Ya memang sekarang zaman sudah modern. Tapi sehebat-hebatnya, Tupai melompat. itu peribahasa. Ya udah, intinya itu mau sehebat-hebatnya zaman modern ini tetap semuanya itu berakar dari sejarah. Elah, jadi hilang wibawa gue. Ya udahlah. Pokoknya nonton Nora aja berikutnya lah. Gue kemana ikutin aja lu. Ini gue pengen buat umuman deh. Ganti ini si Mas Kam nih, nyebelin asli nih. Gue Oke, rap. kok gampang gitu sih rapnya? Nggak ada tuh risih gitu, nggak enakan sama gue nggak ada. Belin lu.